Halo semuanya, kembali lagi bersama aku, Nala Habibur Rahman. Kali ini aku bakalan bahas kontribusi Muhammadiyah dan NU terhadap perjuangan Islam moderat dan melawan ekstremisme, di mana materi ini adalah materi lanjutan minggu lalu yang saya bahas mengenai institusi politik sosial di Indonesia pada abad ke-20. Aku bakalan ngejelasin mengenai fungsi NU dan Muhammadiyah. Yang pertama, pelopor dalam moderasi. Yang kedua, sebagai sarana pendidikan. Yang ketiga, sarana dakwah. Yang keempat, jaringan yang luas. Dan yang terakhir, kontribusi kepada masyarakat. Nah, 5 poin tadi akan aku jelaskan secara rinci. Yang pertama, pelopor dalam moderasi. Para pemimpin Muhammadiyah dan NU yang memprakarsai moderasi adalah tokoh-tokoh penting yang telah membentuk dan memajukan ide-ide moderat di kedua kelompok tersebut. Meskipun tidak ada satu orang pun yang dapat disebut sebagai pelopor tunggal, sejumlah individu penting sering disebut dalam konteks ini. Seperti di NU, pendiri NU, Kiai Haji Hashim Asy'ari adalah tokoh penting yang meletakkan dasar bagi ide-ide moderat dalam Islam Nusantara. Beliau menekatkan nilai kohesi komunitas, toleransi, dan penghormatan terhadap adat istiadat daerah. Dan di Muhammadiyah, pendiri Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Dahlan dikreditkan karena telah menginspirasi reformasi di kalangan umat Islam. Dia memberikan penekanan kuat pada modernisasi ide-ide agama, emansipasi wanita, dan pendidikan. Tokoh-tokoh lain seperti Din Syamsuddin dan Kiai Haji Ahmad Syafi'i juga berperan penting dalam memperkuat gerakan moderasi di Muhammadiyah. Yang kedua, pendidikan. Selain sebagai lembaga keagamaan yang signifikan, NU dan Muhammadiyah juga merupakan pemain kunci dalam sistem pendidikan di Indonesia. Dari sekolah dasar hingga pendidikan tinggi, keduanya memiliki jaringan pendidikan yang luas dan rumit. Jaringan pendidikan ini merupakan sarana untuk menanamkan cita-cita agama, moral, dan nasionalisme di samping menyediakan tempat untuk belajar. Ciri-ciri jaringan pendidikan Muhammadiyah dan NU, yang pertama berbasis masyarakat, yang kedua agama sebagai landasan, yang ketiga karakter, yang keempat jaringan luas, dan yang terakhir kontribusi terhadap pembangunan bangsa. Yang ketiga yaitu dakwah. Dakwahnya NU menggunakan dakwah kultural, yaitu menekankan pendekatan budaya yang menggabungkan ajaran Islam dengan norma-norma budaya daerah. NU juga terkenal karena melestarikan cita-cita keragaman dan toleransi, dan dakwahnya Muhammadiyah menggunakan dakwah struktural, yaitu mendorong pendirian lembaga-lembaga sosial, medis, dan pendidikan untuk menciptakan masyarakat Islam yang ideal. Meskipun memiliki metode yang berbeda, NU dan Muhammadiyah memiliki beberapa kesamaan, termasuk tujuannya. Keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu memperbaiki masyarakat dan menyebarkan prinsip-prinsip Islam. Kesamaan prinsipnya memiliki prinsip keadilan, persaudaraan, dan tauhid dijunjung tinggi oleh keduanya. Selain itu, kontribusi mereka juga sama, yaitu di bidang agama, pendidikan, dan sosial. Keduanya telah memberikan kontribusi besar bagi masyarakat Indonesia. Yang selanjutnya, perekat persatuan. Muhammadiyah dan NU sangat penting dalam menjaga keutuhan dan persatuan negara. Dan yang selanjutnya, pemberdayaan masyarakat melalui berbagai inisiatif sosial. Keduanya secara aktif berpartisipasi dalam memberdayakan masyarakat. Di Indonesia, NU dan Muhammadiyah juga adalah dua contoh moderasi sangat beragama. Yang keempat, jaringan yang luas. Di Indonesia, Muhammadiyah dan NU memiliki jaringan yang dalam dan luas. Keduanya memiliki dampak besar pada banyak bagian kehidupan masyarakat seperti politik, masalah sosial, agama, dan budaya. Jaringan yang ada di NU, yang pertama ada pondok pesantren, terletak di seluruh Indonesia. Yang kedua, cabang dan anak cabang. Struktur organisasi NU cukup kompleks, mulai dari tingkat desa hingga ke tingkat pusat. Akibatnya, NU dapat berinteraksi dengan semua lapisan masyarakat. Yang ketiga, lembaga-lembaga.
NU adalah rumah bagi sejumlah lembaga sosial, budaya, pendidikan, dan ekonomi. Yang kelima, kontribusi kepada masyarakat. Kontribusi sosial Muhammadiyah dan NU secara umum dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, pemberdayaan masyarakat melalui berbagai program sosial. Yang kedua, pengembangan sumber daya manusia melalui kesehatan dan pendidikan. Selanjutnya, penguatan nilai-nilai agama dengan menjunjung tinggi cita-cita Islam dan toleransi. Dan yang terakhir, partisipasi dalam pembangunan nasional dengan memberikan kontribusi dalam berbagai bidang kehidupan.